Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, NIM 2314172, kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah e-commerce. Yang pertama yaitu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan pada sistem payment di e-commerce? Kelebihan yang pertama ada kemudahan dan kenyamanan. Pelanggan dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah tanpa harus keluar rumah, tanpa harus keluar kantor, bisa melalui transfer antar bank, kartu kredit debitnya, terus bisa melalui dompet digital. Yang kedua yaitu efisiensi. Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara real time tanpa harus mengantri seperti toko offline. Yang ketiga yaitu keamanan. Pada sistem payment ini, keamanannya sangat canggih untuk melindungi data pelanggan dan transaksinya. Peningkatan penjualan, kita harus meningkatkan penjualan agar mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Yang terakhir yaitu jangkauan global. Sistem payment di sini memungkinkan penjual untuk meningkatkan pelanggan di seluruh dunia. Kekurangannya yang pertama mengenai biaya. Nah, biaya sistem payment ini biasa menggunakannya biaya transaksi kepada penjual. Terus yang kedua ada ketergantungan pada koneksi internet. Kita saat pembayaran harus memiliki koneksi internet yang sangat bagus. Terus resiko penipuannya sangat tinggi. Terus yang terakhir ada peraturan dan regulasi. Penjual perlu mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan pembayaran online. Pertanyaan yang kedua mengenai apa saja sih manfaat pengembangan dan implementasi Internet of Things. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik. Jika kita memiliki pengalaman pelanggan yang lebih baik, kita bisa lebih profesional dan responsif. Kita bisa memberikan rekomendasi produk, memberikan dukungan pelanggan dengan lebih baik dan cepat. Yang kedua, kita harus memiliki inovasi. Manfaatnya ada inovasi produk dan layanan baru. Nah, kita membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Kita harus mempunyai inovasi atau ide baru agar produk kita ini lebih baik dari produk yang sebelumnya. Kita harus meningkatkan produktivitas dengan mengoptimasikan secara tegas, memantau kinerjanya, dan memberikan wawasan yang berharga. Pertanyaan yang ketiga mengenai apa saja sih persamaan dan perbedaan antara Tokopedia, OLX, Lazada, dan TikTok. Persamaannya itu pada platform e-commerce-nya. Mengapa? Karena sama-sama penggunaannya untuk menjual dan membeli produk secara online, dan penawaran produknya itu berbagai macam produk mulai dari elektronik hingga fashion. Terus metode pembayarannya itu sama, bisa melalui transfer bank, terus melalui kartu kredit atau dompet digital. Perbedaannya, Tokopedia dan Lazada itu pada penjualan produknya penjualan produk baru, sedangkan OLX penjualannya produk yang barang bekas. Sedangkan TikTok adalah platform media sosial yang juga menawarkan fitur e-commerce. Nah, di sini perbedaannya pada model bisnisnya. Tokopedia dan Lazada itu adalah mereka menghubungkan penjual dan pembeli, sedangkan OLX yaitu menghubungkan dengan cara memposting iklan. Sedangkan TikTok dia platformnya media sosial yang juga menawarkan fitur e-commerce. Nah, target pasarnya kalau Tokopedia dan Lazada itu target pasarnya sangat luas, sedangkan OLX target pasarnya spesifik, dan TikTok itu menargetkan pengguna yang muda. Yang keempat pertanyaannya yaitu jenis-jenis transaksi pembayaran pada bisnis e-commerce. Bisa secara langsung, bisa secara digital, bisa secara cicilan, bisa secara COD, bisa secara virtual account, bisa secara pembayaran melalui kode
QR atau QRIS. Nah, yang keempat itu gambaran yang kelima menjelaskan bahwa gambaran tersebut yaitu alur pembayaran. Yang pertama, pelanggan memilih produk di website toko online. Selanjutnya, pelanggan juga memasukkan informasi pembayaran melalui kartu kreditnya atau metode pembayaran yang lainnya. Dan yang ketiga, yaitu informasi pembayaran dikirim ke pemrosesan pembayaran. Yang keempat yaitu memproseskan pembayaran, memverifikasi informasi pembayaran, dan mengintegrasi transaksi. Yang kelima yaitu uang transfer dari akun pelanggan ke akun toko online melalui bank. Yang terakhir yaitu toko online menerima pembayaran dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, tahap apa saja sih yang membangun toko online, bisnis online yang sukses? Kita harus mempunyai ide yang kita miliki harus sesuai dengan minat kita. Terus kita juga harus melakukan survei uji coba sebelum menuangkan ide tersebut. Yang kedua, kita harus memilih model bisnisnya. Kita harus memiliki target model bisnisnya ini kepada siapa. Apakah kita target pasarnya kepada remaja, anak kecil, atau orang dewasa. Pembuatan website atau platform. Kita harus membuat website atau platform yang mudah digunakan untuk pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Kita harus menggunakan sosial media untuk mempromosikan penjualan kita, bisa melalui iklan atau yang lainnya. Yang keempat, kita juga bisa mengelola akses stok dan pengiriman. Kita harus menstok barang yang selalu tersedia dan terkelola dengan baik. Yang keenam, pelayanan pelanggan. Kita harus melayani pelanggan dengan ramah dan baik. Yang ketujuh, ada analisis dan evaluasi. Kita harus menganalisis nih apa saja sih barang yang kurang atau apa, dan kita harus mengevaluasi dari yang kurang-kurang pada saat penjualan sebelumnya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana sih memilih model bisnis yang berpotensi sukses? Nah, kita harus mempertimbangkan target pasarnya. Model bisnisnya tepat harus sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita juga harus mempelajari model bisnis yang digunakan untuk kompetitor dan mencari tahu apa yang membuat mereka sukses. Terus kita juga harus mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing model bisnis tersebut. Kita juga harus memastikan apakah memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan model bisnis yang dipilih. Yang kedelapan yaitu memilih model bisnis yang tepat. Apa saja sih agar kita bisa memilih model bisnis yang tepat? Nah, kita harus bisa riset pasar, terus bisa mengevaluasi sumber daya, konsultasi kepada ahli. Ini sangat penting ya, karena jika kita tidak konsultasi, kita bisa salah penggunaan atau kita menyimpang saat penjualannya. Kita juga harus menguji coba. Yang kesembilan, apa sih tantangan dan kekurangan pada e-commerce? Nah, di sini ada persaingan yang sangat ketat. Pasar e-commerce sangat kompetitif sehingga sulit untuk menonjol dan menarik pelanggan. Terus biaya operasionalnya e-commerce seperti biaya website, terus pemasaran dan pengiriman bisa cukup tinggi. Di sini juga ada kepercayaan pelanggan. Untuk membangun kepercayaan pelanggan di sini di dunia online bisa menjadi tantangan karena banyaknya yang terjadi penjualan secara penipu. Kita harus mempercayakan pelanggan bahwa kita penjual yang baik. Terus keamanan data, terus yang lebih penting yaitu teknologi. Nah, e-commerce membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang cukup untuk mengelola website, platform, dan sistem pembayaran. Pertanyaan yang ke-10 mengenai
Dampak e-commerce pada UKM di Indonesia. Yang pertama, peningkatan akses pasar. Nah, e-commerce memungkinkan UKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, peningkatan efisiensi. E-commerce membantu UKM untuk mengelola bisnis dengan lebih efisien seperti dalam pemesanan, stok, dan pengiriman. Yang ketiga, ada peningkatan pendapatan. E-commerce dapat membantu UKM untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Yang terakhir yaitu resiko monopoli. Pertumbuhan e-commerce yang cepat dapat menyebabkan munculnya platform e-commerce besar yang mendominasi pasar, terus sehingga menimbulkan resiko monopoli. Pertanyaan yang ke-11 yaitu apa saja sih solusi mengatasi tantangan e-commerce? Yang pertama, kita harus memiliki strategi pemasaran yang efektif. Strategi yang digunakan pemasaran yaitu digital yang efektif, inovasi, dan untuk menjaga target pasar. Yang kedua, optimasi biaya operasional. Cara kita untuk mengoptimasi biaya operasional dengan menggunakan platform e-commerce yang terjangkau dan efisien. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan dengan memberikan pelayanan yang baik, produk yang berkualitas, dan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya yaitu pengembangan teknologi. Nah, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk mengelola bisnis online dengan efisien. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan platform e-commerce. Bermitra dengan platform e-commerce besar untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih besar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.